بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار. Manusia selalu memerlukan hal-hal yang bisa membuat dia rileks, tetapi sekaligus terasa manfaat dalam kehidupannya. Apalagi di tengah-tengah berbagai tekanan, kesibukan, kerjaan, atau berbagai urusan. Atau mungkin saja di tengah kegalauan dengan berbagai masalah yang dihadapi, mungkin PHK, mungkin usaha yang belum berhasil, mungkin juga karena jodoh yang belum datang. Kita memerlukan cara yang terbaik untuk healing, mencari jalan keluar, sekaligus menambah pengetahuan Islam kita. Inilah yang diinginkan oleh umat FES yang akan diadakan di Makassar tanggal 9 Agustus 2023. Hadirilah, di sana banyak manfaat, banyak ustadz-ustadz yang memberikan pencerahan, pelaku UMKM juga, sehingga bisa berpadu antara rekreasi di satu sisi, nyambung silaturahim di sisi yang lain, sambil juga melihat usaha-usaha yang dapat kita kembangkan dan menambah pengetahuan agama. Cerahan yang sangat bermanfaat dari para ustadz
dan para inspirator yang hadir di sana. Semoga kita dimudahkan untuk menghadirinya dan mengambil manfaat sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Manusia selalu memerlukan hal-hal yang bisa membuat dia rileks, tetapi sekaligus terasa manfaat dalam kehidupannya, apalagi di tengah-tengah berbagai tekanan, kesibukan, kerjaan, atau berbagai urusan, atau mungkin saja di tengah kegalauan dengan berbagai masalah yang dihadapi, mungkin PHK, mungkin usaha yang belum berhasil, mungkin juga karena jodoh yang belum datang. Kita memerlukan cara yang terbaik untuk healing, mencari jalan keluar, sekaligus menambah pengetahuan Islam kita. Inilah yang diinginkan oleh umat Islam yang akan diadakan di Makassar tanggal 9 Agustus 2023. Hadirilah, di sana banyak manfaat, banyak ustadz-ustadz yang memberikan pencerahan, pelaku UMKM juga, sehingga bisa berpadu antara rekreasi di satu sisi, menyambung silaturahim di sisi yang lain, sambil juga melihat usaha-usaha yang dapat kita kembangkan. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah para jamaah sekalian, hafizakumullah taala jami'an. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dan semua nikmat tersebut ya menuntut kita untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa mengerjakan ya perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangan Allah, dan juga menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita, dan masih pada pembahasan tentang tata cara haji, yang dimana insyaallah pembahasan terakhir ya tentang tata cara ibadah haji. Bismillah, pada pertemuan sebelumnya ya Ustadz kita Ustadz Ahmad Hanafi hafizahullah taala sudah menyebutkan ya bagaimana apa yang dilakukan ya seorang yang sedang berhaji ketika di Arafah, kemudian di Muzdalifah. Ya, kemudian disebutkan di sini wa yaltaqit sab'a hasayat minat tariq, ya dianjurkan ya bukan dianjurkan, artinya diberikan pilihan ya orang yang sudah ya, kan kita tahu bahwasanya ketika wukuf ya di Arafah dimulai dari ya ba'da zuhur, dimulai dari waktu zuhur sampai ya, menjelang terbenamnya matahari. Kemudian ya selepas maghrib di tanggal 10 dari Arafah ya pergi ke Muzdalifah, bermalam di sana. Ya, bermalam di sana, wajib untuk bermalam di sana. Kemudian salat maghrib dan isya yaitu jamak takhir, yaitu salat maghrib isyanya itu nanti di Muzdalifah di waktu isya ya, digabung salat maghrib 3 rakaat dan salat isyanya 2 rakaat. Kemudian ya bermalam di Muzdalifah, nanti salat subuh ya, salat subuh di Muzdalifah. Dan juga diberikan keringanan bagi orang-orang yang tua atau orang-orang yang lemah, misalnya seperti orang tua atau wanita atau orang yang memang dalam keadaan kondisi fisiknya kurang fit, maka diberikan keringanan untuk pergi dari Muzdalifah menuju Mina sebelum subuh. Ya boleh ya di malam harinya. Ini keringanan yang diberikan oleh syariat bagi orang-orang yang memang tidak memungkinkan untuk berangkat atau beranjak dari Muzdalifah ke Mina itu pada subuh. Afdolnya pada subuh, tapi sebagian ya ada kondisi-kondisi tertentu, maka dikatakan oleh para ulama kita, mereka yang sulit untuk berangkat dari Muzdalifah ke Mina pada subuh, maka boleh ya sebelum subuh atau di malam harinya. Kemudian ya, disebutkan juga bahwa ya bisa ya untuk bersiap-siap ya bisa mengambil atau memungut batu kecil ya, hasad ya, batu-batu kecil ya, kerikil kecil ya sebanyak ya 7 butir ya, bisa di Muzdalifah, bisa ya di perjalanan boleh diambil, bisa juga di ketika sudah tiba di Mina
Dan memang ulama kita menyebutkan ya tidak ada tempat khusus ya di mana kita mau ambil ya batu untuk melontar jumrah itu. Ya. Jadi silakan ya mau ambil di Muzdalifah bisa juga di perjalanan boleh. Kemudian disebutkan di sini ya hatta idza ata jamratal aqabah ramaha bi sab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin wa yaqta' at-talbiyah. Ketika sudah tiba di Mina ya, di pagi hari ya sudah kan dari Mina ke dari Muzdalifah ke Mina itu kita disunnahkan untuk bertalbiyah ya. Bertalbiyah ini disunahkan ya, dianjurkan sekali. Kemudian ketika sudah sampai di ya, tempat melontar jumrah itu ya di Mina. Nah, ini ya perlu kita paham bahwa ya dulu itu ya tempat melontar jumrah itu hanya satu lantai saja. Jadi bayangkan ya, jadi kaum muslimin dari seluruh dunia yang pergi berhaji itu ya di waktu yang bersamaan melontar jumrah. Dan tempatnya ya sangat-sangat terbatas, makanya ya sering kita dapati kabar ya banyak yang meninggal dunia di peristiwa lontar jumrah itu. Oleh karena itu pemerintah Arab Saudi alhamdulillah membuat kebijakan itu tempat lontar jumrah dijadikan ya 5 lantai. Ya, dibuat 5 lantai, 5 tingkat. Ya untuk memudahkan ya, jamaah haji agar tidak ya berdesak-desakan. Ya, kalau dulu ya masih satu lantai, sehingga bayangkan dari seluruh dunia orang pergi berhaji dan di satu waktu untuk melontar jumrah itu banyak yang ya meninggal dunia, Allah musta'an. Dan disebutkan oleh para ulama kita ketika sudah tiba di Mina untuk melontar jumrah ya, dan jumrah ya Jamratul Aqabah ya, jumrah Aqabah, maka ketika sudah tiba tidak perlu lagi bertalbiyah. Ya. Maka ketika melontar jumrah itu disunahkan untuk bertakbir ya. Wa yukabbir ma'a kulli hasatin wa yaqta'u talbiyah. Ya 7 kali dia melontar jumrah ya. 7 kali melontar ya, setiap lontaran itu disunahkan untuk bertakbir. Ya Allahu Akbar. 1 kali kemudian takbir lagi ya bersama lontarannya Allahu Akbar. Ya tidak perlu juga dengan emosi ya, tidak perlu ya. Biasa di antara pemahaman orang bahwa ya kalau melontar jumrah ini kesempatan untuk melempar syaitan. Ya di antara pemahaman sebagian kaum muslimin memahami bahwa ya, melontar jumrah ini bentuk untuk melempar syaitan. Padahal ini keliru. Ulama kita menyebutkan ya, para ulama kita menyebutkan bahwa ya di antara kisah yang ulama kita sebutkan bahwa kenapa ada pensyariatan melontar jumrah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ya ketika itu ya ketika mau melontar jumrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya syaitan datang memberikan waswas. Apa itu waswasnya? Ya di antara waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan kepada Nabi Ibrahim ya dia membisikkan kepada Nabi Ibrahim untuk tidak melontar jumrah. Ya, kan ini melontar jumrah di antara wajib haji, di antara hal yang harus dikerjakan oleh jamaah haji. Dan syaitan seperti yang kita ketahui bersama bahwa dia selalu membisiki anak cucu Adam untuk tidak menjalankan perintah Allah, termasuk melontar jumrah itu. Ya, Nabi Ibrahim ya dapat waswas bisikan syaitan ya untuk tidak melontar jumrah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala melawan bisikan syaitan tersebut dan beliau melontar jumrah. Ya, melontar jumrah imtisalan di amrillah untuk mengerjakan perintah Allah dan juga targhiman lisyaitan. Untuk apa? Melawan bisikan-bisikan syaitan. Ya, jadi bukan yang dilempar itu setan di depan itu, bukan. Makanya kita sering dapati itu ya ada beberapa jamaah haji yang belum paham ya, begitu jengkelnya dia sama syaitan ya, ini girahnya bagus ya. Ya, sampai ada yang bawa sendal. Ya, sendalnya dibawa. Dia mau lempar setan, dia kira bahwa ini kesempatan untuk melempar setan, kapan lagi? Ya, begitu semangatnya ada yang kena kepalanya orang. Ya, ada begitu.
Ya, ada ya harusnya kan batu untuk melontar jumroh itu tidak terlalu besar ya. Ada yang bawa besar sekali biar katanya sekali kan mati. Ya ini pemahaman sebagian orang yang memang perlu diluruskan. Sehingga ulama kita menyebutkan justru melontar jumroh adalah ya di antara syariat yang Allah syariatkan kepada kita kerjakan untuk mengerjakan perintah Allah dan juga untuk melawan apa? Bisikan-bisikan syaitan. Apa itu bisikan syaitan? Bisikan syaitan adalah dia selalu mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan melempar syaitan secara ya hakiki, bukan. Tapi justru kita melontar jumrah ini memang untuk menjalankan perintah Allah dan juga melawan ya bisikan-bisikan syaitan yang selalu yang membisiki cucu Adam. Nah, ini ya. Dan dilempar sebanyak 7 kali. Dan ini di tanggal 10. Ya. Lantas ulama kita sebutkan ya, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang dikerjakan para jamaah haji di tanggal ya 10 ya Zulhijjah itu. Yang pertama tadi melontar jumroh. Ya, jumroh Aqabah tentunya. 1 kali saja. Karena memang ada 3 tempat itu. Ya, Sughra, Wusta dan Aqabah. Yang kecil, sedang dan yang paling besar. Ya. Dan di tanggal 10 kita hanya melontar jumroh 1 kali saja, satu tempat saja maksudnya, Jumratul Aqabah 7 kali. Dan setiap lontaran itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Selepas lontar jumrah ya kita juga apa? Wayanhar hadiyahu. Dan juga di antara kewajiban jamaah haji ya adalah yaitu dia menyembelih ya sembelihannya, menyembelih kambing. Dan ini terkhusus ya menyembelih kambing ini terkhusus bagi mereka yang mengambil ya nusuk atau mengambil manasik tamattu dan qiran. Ya karena kita sudah pelajari ya ada manasik tamattu, ada qiran dan juga ada ifrad. Apa bedanya ini? Kita akan sebutkan bahwa manasik tamattu, barakallahu fikum, tamattu itu orang yang berniat untuk melaksanakan umrah dan haji, tetapi dia berniat umrah terlebih dahulu. Ya dia umrah terlebih dahulu ya di hari-hari ya, di bulan haji. Kemudian selepas melaksanakan ibadah umrah kemudian dia apa? Menggunakan pakaiannya seperti biasa dan bersiap-siap untuk apa? Untuk ihram berniat ibadah haji. Jadi kalau tamattu memang dia amalannya atau rangkaian ibadahnya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan qiran dan ifrad. Ya, kalau tamattu ya dia umrah dan ibadah hajinya terpisah. Jadi untuk tamattu umrah terlebih dahulu. Dia kerjakan ibadah umrah terlebih dahulu dengan sempurna. Kemudian selepas melaksanakan ibadah umrah secara sempurna, bersiap-siap nanti tanggal 8 Zulhijjah di hari tarwiyah dia bermalam di Mina. Sudah bersiap-siap untuk berihram, berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi ibadah umrah dan hajinya terpisah. Ya, kemudian ibadat manasik tamattu juga diwajibkan untuk apa? Menyembelih kambing. Nah, ini tamattu. Kemudian adapun manasik qiran, dia mengerjakan ibadah umrah dan haji sama, akan tetapi ya dia dalam satu rangkaian ibadah, tidak terpisah. Kalau tadi tamattu ya ibadah umrah dan hajinya terpisah. Adapun qiran, namanya qiran dalam bahasa Arab itu beriringan. Ya, beriringan ya, qiran ya. Namanya qiran itu beriringan. Sehingga ulama kita mengatakan ya untuk ibadah untuk manasik qiran ini ya ibadah umrah dan hajinya dia bersamaan. Dalam satu amalan tergabung di dalamnya ibadah umrah dan haji. Lebih singkat lagi. Jadi dia dari awal sudah berniat untuk umrah dan haji. Ya labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, aku berniat ya umrah dan haji. Jadi ketika dia datang tiba di Mekah ya dia tawaf qudum ya tawaf kedatangan
Kemudian sa'i, ya sa'inya orang yang qiran ini ya sa'i umrah sekaligus sa'i haji. Sa'i umrah sekaligus sa'i haji. Adapun orang yang melaksanakan manasik tamattu, dia mengambil ya dia memilih manasik tamattu ketika dia datang pertama kali ke Mekah, ya sa'i yang dilakukan hanya sa'i khusus umrah saja. Adapun sa'i haji nanti ya ketika dia selesai tawaf ifadh, nanti kita akan jelaskan. Adapun ya jamaah yang mengambil manasik qiran, maka ketika dia datang pertama kali di Mekah, ketika selesai melaksanakan tawaf qudum, ya tawaf umrah, tawaf kedatangan, ketika sa'i dia sa'i umrah sekaligus juga sa'i haji dia niatkan, sah. Ya. Sehingga nanti kalau dia mau tawaf ifadah tidak perlu lagi ya sa'i karena sudah terwakili, sudah sa'i sebelumnya. Nah, kita akan sebutkan nanti secara spesifik. Baik. Kemudian adapun manasik ifrad para jamaah sekalian, ya ifrad ini dari katanya saja, ya ifrad itu sendiri. Maksudnya apa? Orang yang mengambil manasik ifrad ini adalah dia berhaji, ya dia berniat untuk haji saja, ya tanpa umrah. Ya, untuk ifrad ini orang melaksanakan ibadah haji saja tanpa umrah. Jadi dia berniat labbaik Allahumma hajjan, ya Allah berniat untuk berhaji. Ya, ketika dia berniat untuk berhaji saja, maka ya di antara kesepakatan para ulama ya untuk yang mengambil manasik ifrad tidak diwajibkan untuk membayar dam. Apa itu? Tidak diwajibkan untuk menyembelih kambing. Menyembelih kambing ini diwajibkan hanya mereka yang mengambil manasik tamattu dan qiran saja. Ya, adapun ifrad tidak wajib. Kalau dia mau menyembelih kambing itu sunnah hukumnya dan tidak wajib. Nah, ini. Kemudian ya setelah menyembelih kambing tadi, di antara amalan yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah adalah wa yustahabbu an ya'kula minha, dan juga disunahkan ya bagi mereka yang menyembelih kambingnya ya orang yang mengambil manasik tamattu dan qiran, disunahkan juga baginya untuk memakan sebagian dari sembelihan yang disembelih itu, disunahkan ya. Nah, kemudian juga summa yahliq ra'sahu, dan ini juga ya di antara wajib haji, dan ini wajib ya bagi yang mengambil manasik tamattu, qiran dan ifrad semuanya tanpa terkecuali. Apa itu? Mencukur rambut ya, mencukur rambut atau menggundul. Ya, dan yang paling utama, yang paling afdal adalah menggundul, ya dikasih habis rambutnya, menggundul. Ya, mau dicukur biasa boleh, tapi yang lebih utama yang didoakan Nabi sebanyak 3 kali mereka yang menggundul rambutnya. Adapun yang mencukur biasa tanpa digundul itu didoakan Nabi hanya 1 kali saja. Adapun yang menggundul rambutnya habis total, maka dia mendapatkan apa? Doa dari Nabi sebanyak 3 kali. Lantas ada ya pertanyaan kadang, ya bagaimana kalau ya tidak ada rambutnya? Ya tidak ada rambutnya sama sekali. Ulama kita mengatakan tidak masalah, ya gugur baginya untuk memotong rambut karena memang tidak ada rambutnya. Dan ulama kita sebagian mengatakan ya boleh dia meletakkan ya silet ya di kepalanya, ya artinya diletakkan saja. Ulama kita sebutkan di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah taala, ya boleh meletakkan ya silet di kepalanya ya, kalau memang tidak ada sama sekali bulu atau rambut di kepalanya itu. Jadi meletakkan saja ya, atau kalau masih ada sedikit-sedikit ya yang kelihatan ya bolehlah diambil. Nah, ini. Kemudian summa yatuf tawafal ifadah. Nah, kemudian di antara amalan yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah adalah yaitu tawaf ya, setelah dia menggundul rambutnya ya. Kemudian dia pergi tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini termasuk rukun haji. Ya, tidak boleh tidak, dan tidak boleh diwakili. Ya, makanya ya orang yang sudah malam terjumrah Aqabah di tanggal 10 dan sudah menyembelih sembelihan ya, dan sudah menggundur rambutnya, maka dia wajib juga untuk tawaf ifadah ya, tawaf ifadah
ya mengelilingi atau ya mengelilingi Ka'bah, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan ini tawaf haji ya. Wa yas'a sa'yal haji in kana mutamatti'an aw kana mufridan aw qarinan wa lam yas'a ma'a tawafil qudum ya. Dan juga ya setelah tawaf ifadah, maka bagi mereka yang mengambil manasik tamattu, maka tetap wajib untuk melakukan apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Ya pergi ya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ini wajib bagi mereka yang mengambil manasik tamattu. Adapun mereka yang mengambil atau memilih manasik qiran ataupun ifrad, ketika dia sudah sa'i di awal, ya ketika dia datang ke Mekah dan sudah sa'i di awal, maka tidak perlu lagi dia sa'i karena itu sudah terwakili di sa'i yang pertama tadi. Nah, taib. Wa sunnah tertib hadhil a'mal, dan ulama kita mengatakan dan sunnahnya adalah ya dilakukan ya amalan-amalan tadi secara berurutan. Apa itu? Ulama kita menyebutkan yang pertama adalah disunnahkan ya. Pertama ini sunnahnya berurutan ya. Jadi amalan yang dianjurkan ya, amalan yang wajib dilakukan di tanggal 10 dan dianjurkan secara berurutan. Yang pertama adalah melontar jumrah. Ini yang pertama, jumrah Aqabah. Ya. Yang kedua adalah al-dzabhu, yaitu menyembelih sembelihan. Yang ketiga adalah al-halq, yaitu menggundul atau mencukur rambut, ya. Yang utama tentu yang lebih afdal adalah menggundulnya. Taib. Fa in qaddama wahidan, ya, dan ini 3 ya. Jadi dia melontar dulu, ya, ini sunnahnya. Kalau mau berurutan, melontar kemudian menyembelih sembelihan, kemudian dia menggundul rambutnya. Ya. Kemudian kita mengatakan fa in qaddama wahidan minha ala akhar fala haraj. Kalau dia mau lakukan ya artinya tidak berurutan maka tidak mengapa. Misalnya dia ketika datang di Mina, ya dia mau menyembelih sembelihan dulu, tidak masalah. Dia menyembelih dulu kambing boleh, atau dia mau dahulukan menggundul rambut boleh. Kemudian baru dia melontar jumrah tidak masalah. Tapi yang afdol ketika pertama kali datang di Mina, afdolnya adalah melontar jumrah Aqabah terlebih dahulu, baru menyembelih, kemudian dia menggundul rambutnya. Ulama kita mengatakan wa idza fa'ala isnaini min salasati amal, ramy jamrah al-aqabah wal halq aw taksir wa tawaf ma'a sa'i, in kana alaihi sa'un tahallala at-tahallul al-awwal. Ulama kita mengatakan ya, jika dari ya jamaah haji ini melaksanakan ya 2 dari 3 rangkaian ibadah haji di tanggal 10 Zulhijjah. Saya ulangi kata ulama kita bahwa ketika jamaah haji melaksanakan 2 rangkaian ibadah ya haji, ya 2 rangkaian di tanggal 10, misalnya dia melontar jumrah, kemudian dia menggundul rambutnya, ya dia menggundul rambutnya. Kalau dia sudah lakukan ini, ya maka dia apa? Tahallala tahallul al-awwal, maka dia sudah dikatakan ya tahallul awal. Maksudnya apa tahallul awal itu? Ya sudah boleh baginya ya untuk melakukan hal-hal yang terlarang bagi orang yang berihram kecuali berhubungan suami istri. Itu kecuali berhubungan suami istri. Atau misalnya ya ulama kita mengatakan seperti tawaf juga, wat tawaf ma'as sa'i, ya in kana alaihi sa'i, ya ulama kita mengatakan fa idza fa'ala salasa tahallul al-akbar, ya ketika dia melakukan 3-3-nya, ya ketika dia melakukan yang 3 semua amalan, 3 rangkaian ibadah haji di tanggal 10 Zulhijjah, ya dari melontar jumrah, kemudian menyembelih ya sembelihan, kemudian dia menggundul rambutnya, termasuk juga dia tawaf, ya tawaf ifadah juga, ya maka dia dikatakan sudah ya tahallul akbar. Artinya ya sudah boleh baginya untuk mengerjakan apa-apa yang dilarang bagi orang yang berihram, ya sampai berhubungan suami istri pun sudah boleh, karena dia sudah selesai, ya sudah selesai
melaksanakan semua rangkaian ibadah haji di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, dia sudah selesai tawaf ifadah. Nah ini. Kemudian ulama kita menyebutkan, ya ini juga penting ya para jamaah sekalian, bahwa dan ini biasa terjadi bagi jamaah haji wanita. Jamaah haji wanita biasanya ya kalau ikut ya, apalagi kalau dari luar ya, bukan orang Saudi ya, seperti jamaah Indonesia atau jamaah yang lain ya, dan berangkat haji ya mungkin sekali seumur hidup ya, dan sulit untuk pergi setiap bulan misalnya. Dan ketika jadwal untuk tawaf ifadah itu misalnya, tawaf ifadah, tawaf haji, kebetulan qadarullah wanita tersebut sedang haid, datang bulan. Padahal dipersyaratkan dalam pendapat jumhur ulama, pendapat ulama kebanyakan bahwa orang yang mau tawaf dipersyaratkan harus dalam keadaan suci. Dan ini pendapat ya ulama kita kebanyakan. Lantas bagaimana dengan wanita yang haid? Ya, dia mau tawaf ifadah tapi dia haid. Sedangkan ya jadwal kepulangan sudah tiba. Ya jadwal kepulangan kemana? Ke Indonesia sudah tiba. Dan dia belum sempat untuk melaksanakan tawaf ifadah karena apa? Karena haid. Nah, di sini ulama kita memberikan solusi, diantaranya fatwa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika kondisinya seperti itu, ya jika wanita dalam keadaan haid dan dia belum sempat tawaf ifadah, sedangkan jadwal kepulangan sudah tiba, dan kita tahu bahwasanya diwajibkan untuk bersuci kalau orang mau tawaf, maka ulama kita mengatakan diantaranya fatwa Syekhul Islam, ya dia ya segera untuk menggunakan pembalut ya, untuk menutup ya, agar tidak mengotori masjid, dan dia boleh melaksanakan tawaf ifadah dalam keadaan darurat, boleh. Dan ini difatwakan oleh Lajnah Daimah ya, lembaga fatwa di Arab Saudi. Dan ini banyak kondisi seperti ini. Ya, wanita-wanita muslimah yang sudah datang ya, sudah tiba jadwal kepulangan, sedangkan belum sempat untuk tawaf ifadah dan dia dalam keadaan haid, maka ulama kita mengatakan tetap ya boleh dia tawaf ifadah dalam keadaan darurat, karena ini tawaf ifadah tidak boleh diwakili. Ya, sama seperti ya wukuf, ya tidak boleh diwakili. Jadi mau tidak mau dia pergi saja tawaf ifadah dalam keadaan darurat, dan insyaallah ya sah tawafnya. Kemudian ulama kita mengatakan setelah ya melaksanakan rangkaian ya ibadah haji di tanggal 10 Dzulhijjah, wa yabit bimina lailatul 11 wa tsani 10 wujuban, dan wajib untuk bermalam di Mina di ya malam ke-11 ya, dan juga malam ke-12 setelah melaksanakan ya rangkaian ibadah haji ya, dari melontar jumrah, Aqabah, menyembelih sembelihan, menggundur rambut dan tawaf ifadah, maka diwajibkan bagi seluruh jamaah haji untuk bermalam di Mina. Di mana? Di malam ke-11 dan juga malam ke-12. Makanya ya di Mina itu ada tenda. Ya ada tenda, ada kemah. Memang diperuntukkan untuk ya jamaah haji. Ya ulama kita menyebutkan ya di antara hikmah kenapa diwajibkan jamaah haji untuk bermalam di Mina di tanggal 11 dan tanggal 12, karena memang di tanggal 11 dan tanggal 12 ada rangkaian ibadah haji juga. Apa itu? Melontar jumrah. Dan 3 tempat ya, Sughra, Wusta, dan ya Aqabah. Sehingga memang ya sangat meringankan bagi jamaah haji, diwajibkan untuk bermalam di Mina karena ada rangkaian ibadah haji lagi di 2 tanggal tersebut. Apa itu? Melontar jumrah di Mina. Karena tempat lontaran jumrah itu ada di Mina. Nah, kemudian ulama kita menyebutkan ya di tanggal 11 ya, kapan jamaah haji bisa ya sudah bisa untuk melontar jumrah. Ya, melontar jumrah itu di tanggal 11 ya, ketika ya sudah didahului dengan bermalam di tanggal 11-nya di Mina. Itu melontar jumrahnya dimulai dari waktu zuhur. Ya, setelah tergelincirnya matahari. Dimulai dari waktu zuhur
Ya, sampai kapan? Ya ila tulu'il fajri, sampai ya terbitnya fajar, sampai masuknya waktu 10. Jadi sangat panjang waktunya. Ya, apatah lagi sekarang ya tempat melontar jumrah itu dibuat menjadi 5 tingkat oleh kerajaan Arab Saudi. Sangat memudahkan dan memungkinkan bagi jamaah haji untuk menghindari terdesak-desakan itu. Nah, jadi ya di tanggal 11 nanti diwajibkan bagi jamaah haji untuk melontar jumroh. Dan untuk melontar jumroh ini tidak dipersyaratkan harus bersuci. Walaupun wanita dalam keadaan haid boleh, tidak masalah. Ya, tidak dipersyaratkan harus bersuci terlebih dahulu. Walaupun kalau dia berwudu maka itu lebih utama. Jadi di tanggal 11 ya melontar jumroh di 3 tempat, ya di jumroh as-sughra, al-wusta dan al-aqabah. Dan tata caranya ulama kita menyebutkan wa idza ramal jumrat as-sughra sunna lahu an yataqaddama qalilan an yaminihi. Kalau dia memulai melontar jumrah sughra ya, pertama itu, maka dia lempar tadi ya melontar jumrahnya sebanyak 7 kali ya, batu yang dilempar itu jumlahnya 7. Tapi jangan sekaligus 7 ya, tapi satu-satu ya, setiap lontaran itu bertakbir Allahu Akbar. Setelah melontar jumrah sughra disunnahkan bagi jamaah haji tadi untuk berdoa, mengangkat tangan, menghadap kiblat. Dan tempat lontar jumrahnya ini yang sughranya ini berada di sebelah kiri dia. Ya, berada di sebelah kiri dia. Ya, jadi misalnya ini tempat lontar jumrahnya sughra, maka ketika dia selesai lontar jumrah maka disunahkan dia berada di sisi kanan dari ya, tempat lontar jumrah sughra tadi, dan berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Dan ini diantara waktu-waktu yang mustajab berdoa. Ya. Setelah itu baru dia pergi ke jumrah wusta yang kedua, melontar jumrah untuk yang kedua kalinya di tengah. Ya, sama melontar jumrah sebanyak 7 kali ya, dan 7 batu yang dilempar secara berurutan. Dan selepas melontar jumrah kedua disunnahkan juga ya berdiri, dan dia berada di sebelah kiri dari jumrah wusta ini. Artinya dia ini tadi jumrah wustanya dia di sebelah kiri ya, dia berada di sebelah bagian sisi kiri dan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia ke jumrah al-aqabah ya, jumrah yang ketiga. Melempar juga sebanyak 7 kali lemparan, 7 lontaran. Dan selepas lontar jumrah aqabah tidak perlu berdoa. Berdoanya hanya disyariatkan di 2 saja, yaitu sughra dan wusta. Yang nomor 1 dan nomor 2. Adapun yang ketiga aqabah tidak perlu. Dan begitu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini yang dikerjakan di tanggal 11. Bermalam lagi di malam ke-12-nya. Dan besok paginya, besok siangnya setelah zuhur juga disunnahkan lagi, diwajibkan lagi untuk melontar jumrah lagi. Ya, melontar jumrah di tanggal 12 sama. Ya, dia melakukan apa yang dilakukan di tanggal 11 kemarin, sama. Ya, di tanggal 12 sama rangkaian ibadahnya yang dilakukan di tanggal 11. Kemudian ulama kita menyebutkan bagi mereka yang ingin keluar dari Mina, di tanggal 12, maka segera keluar sebelum terbenamnya matahari. Ya, akan tetapi jika dia ternyata sebelum dia mau keluar dari Mina, ternyata qadarullah sudah keburu maghrib, maka wajib baginya untuk tetap bermalam di Mina sampai malam 13. Ya, jadi memang ada 2 pilihan ini ya. Boleh bagi mereka mencukupkan sampai tanggal 12 saja, atau boleh juga bagi mereka yang dan ini yang utama ya, kalau dia mau menyempurnakan sampai tanggal 13, dan ini yang lebih utama.
Ya, sunnahnya kalau dia bisa menyempurnakan sampai tinggal 13, tapi dari syariat memeringankan bagi mereka yang mau mencukupkan sampai hari ke-12 boleh, dengan syarat bahwasanya dia tidak boleh keluar dari Mina ya setelah terbenam matahari. Kalau dia mau sampai tanggal 12 saja, maka wajib keluar dari Mina sebelum terbenam matahari di tanggal 12. Ketika sudah terbenam matahari dan dia belum keluar dari Mina, maka wajib baginya untuk tetap bermalam di Mina sampai tanggal 13. Dan di tanggal 13 tetap dia melakukan apa yang dilakukan di tanggal 11 dan tanggal 12, sama rangkaiannya. Melontar jumroh juga di 3 tempat tadi. Nah, ini para jemaah sekalian. Ya, kemudian ulama kita menyebutkan ya, ketika sudah menyelesaikan lontar jumroh ini tanggal 11, 12 dan 13 ya, maka dia pergi ya sebelum dia meninggalkan ya kota Mekah, maka wajib baginya untuk melakukan tawaf wada ya, tawaf perpisahan ya. Bagi mereka yang ingin meninggalkan kota Mekah, maka ya, wajib bagi jamaah haji untuk melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya, dan di sini ulama kita menyebutkan ya di tawaf wada ini ya bagi mereka yang haid ya dan nifas, ya misalnya ada wanita yang haid misalnya ya qadarullah, maka ya gugur kewajiban tawaf wada. Ya, waktu gugur baginya kewajiban tawaf wada, tidak masalah. Nah, dan juga disebutkan juga oleh para ulama kita, bagi mereka yang melaksanakan tawaf wada, maka ketika sudah tawaf wada, tawaf perpisahan, ya maka harus segera meninggalkan kota Mekah. Artinya memang di sini harus ya ada koordinasi dengan dengan panitia. Ya, biasa juga ada kesalahan yang dilakukan oleh sebagian pembimbing atau sebagian jamaah haji, ya sudah tawaf wada, tawaf perpisahan, tapi belum meninggalkan kota Mekah berhari-hari misalnya. Ini keliru. Seharusnya tawaf perpisahan ini, tawaf wada ini dilakukan ya sebelum dia meninggalkan kota Mekah ya beberapa saat. Misalnya di hari itu dia sudah mau meninggalkan kota Mekah, maka di hari itu dia wajib untuk tawaf wada. Ya, bukan sehari sebelumnya atau bukan 2 hari sebelumnya, bukan. Kalau memang ya hari itu sudah dipastikan dia akan meninggalkan kota Mekah, maka hari itu dia sudah wajib ya untuk tawaf perpisahan. Karena orang kalau sudah melaksanakan tawaf wada tidak boleh lagi berlama-lama atau tinggal lagi di Mekah, harus segera ya keluar dari ya kota Mekah. Setelah itu ya selesailah ya rangkaian ya ibadah haji. Nah, wallahu taala. Dan yang paling terakhir para jemaah sekalian, ya ulama kita menyebutkan ya kalau kita lihat tadi ya rangkaian ibadah haji ini ya yang begitu panjang, ya dari disyariatkan untuk bertalbiyah, dari disyariatkan untuk berzikir, ya, selalu berzikir, bertakbir. Ya, ketika tawaf berzikir, berdoa, ketika sa'i juga dianjurkan untuk berzikir. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan ya, ini sebenarnya hadis tapi ulama kita perselisihkan, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan. Ulama kita menyebutkan innama ju'ila tawafu bil baiti wa baina safa wal marwah wa sa'yu baina safa wal marwah wa ramil jimar liiqamati dzikrillah. Ya, kata Rasulullah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa tidaklah disyariatkan ya, ini sesungguhnya disyariatkan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran dan juga berjalan dari Bukit Safa ke Marwah dan juga melontar jumrah. Itu semua disyariatkan untuk ya agar kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah ya dari rangkaian ya begitu banyaknya rangkaian ibadah haji ini. Ya, seorang jamaah haji yang sebelumnya belum terbiasa untuk berzikir kepada Allah, ketika dia pergi haji atau umrah, mau tidak mau dia biasakan lisannya untuk berzikir. Dan itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 41, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak.
Bayangkan ya, Allah katakan, Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Seharusnya ya, kalau sebenarnya perintah untuk berzikir itu sudah cukup, tapi di sini Allah menegaskan, Allah memerintahkan kita untuk berzikir dengan zikir yang katsir, zikir yang banyak. Mengapa demikian? Ulama kita menyebutkan agar membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Kenapa? Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang munafik di surat An-Nisa ayat 142, Allah menegaskan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang munafik di surat An-Nisa ayat 142, mereka orang munafik ini berusaha untuk menipu Allah. Tentu tidak bisa. Allah sebutkan ya, di antara ciri-ciri mereka adalah ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kalau berdiri untuk salat maka berdirinya malas-malasan. Ya, salatnya pun malas-malasan, ogah-ogahan. Ya. Dia salat ya supaya ya hanya gerakan saja, terpaksa. Kemudian Allah katakan yura'unan nas. Kalaupun mereka salatnya bukan ditujukan kepada Allah, akan tetapi diniatkan untuk dikatakan sebagai orang yang ahli salat, ahli ibadah, waliyadzubillah, orang munafik. Allah katakan orang munafik di antara ciri-cirinya salatnya malas-malasan, dan yang kedua juga kalau salatnya ditujukan bukan kepada Allah tapi untuk mengharapkan pujian manusia, waliyadzubillah, dikatakan sebagai ahli ibadah. Dan yang ketiga Allah katakan wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan di antara sifat orang munafik adalah mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sedikit. Ya, Allah katakan ternyata orang munafik itu berzikir juga, tetapi Allah sebutkan zikirnya orang munafik zikir yang sedikit. Oleh karena itu kenapa kita orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berzikir dengan zikir yang banyak, untuk membedakan antara orang beriman dengan orang-orang munafik, yang dimana orang munafik zikirnya zikir yang sedikit. Kalaupun mereka berzikir tidak masuk ke hatinya, hanya sebatas di lisan saja, waliyadzubillah. Inilah ya, makanya kenapa dikatakan ya jihadnya seorang muslimah, jihadnya seorang wanita adalah ketika dia melaksanakan ibadah haji itu. Bayangkan ibadah haji ini luar biasa melelahkan. Ya, harus seperti ini, harus seperti ini ya. Berangkat ke Muzdalifah, berangkat ke Mina lagi, ya bolak-balik ya beginilah. Dan inilah ya dalam rangka apa? Ikut aturannya Allah Subhanahu wa taala, tunduk akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita menyebutkan ya ibadah haji ini mengumpulkan semua ibadah. Salat, ya zikir, bayar sedekah, ya zakat, semua dia ada di ibadah haji itu. Ya, tidak ada yang ya puasa juga ya. Kapan puasa? Bagi jamaah haji yang mengambil manasik tamattu atau qiran dan tidak mampu untuk membeli kambing untuk disembelih, maka wajib mereka untuk ya mengganti dengan apa? Berpuasa selama 10 hari. Berpuasa 3 hari di hari-hari haji dan 10 hari dan 7 harinya nanti ketika dia sudah kembali ke kampungnya, ke negaranya. Sehingga memang ibadah haji ini ibadah yang kompleks, semua rangkaian ibadah ya ada di ibadah haji itu. Oleh karena itu ya inilah ya kita kalau lihat ya kenapa disuruh berzikir banyak-banyak ini, ya agar kita ini ya selalu ingat kepada Allah. Mengapa demikian? Ya karena memang dalam hadis disebutkan ya di antara doa yang disebutkan Nabi SAW setiap beliau sebelum salam, setiap salat Nabi SAW, di setiap akhir dari salat beliau sebelum beliau salam, apa yang beliau sebutkan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulama kita menguatkan bahwasanya doa ini dibaca oleh Rasulullah SAW di akhir salat beliau sebelum beliau salam. Boleh juga dibaca setelah salam, boleh, setelah salat boleh. Tapi yang ulama kita kuatkan sebagian mengatakan dibaca ini afdolnya sebelum salam di setiap akhir salat kita. Apa artinya itu? Allahumma inni ala dzikri, ya Allah bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu. Orang yang ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah akan apa? Dia akan selalu mawas diri, menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan. Ingat dirinya bahwasanya ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Itu ingat itu. Makanya kenapa dikatakan ya orang yang lupa ya
kenapa orang yang bermaksiat dikatakan lupa? Karena dia lupa ketika itu, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah larang kemaksiatan, tapi ternyata dia jatuh ke dalamnya. Dia lupa. Makanya kita senantiasa minta kepada Allah agar selalu ingat kepadanya, berzikir kepadanya. Dan juga minta kepada Allah agar yang membantu kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga minta kepada Allah agar kita selalu memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga para jamaah sekalian, ini ibadah haji ini ya balasannya ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya sungguh sangat ya merugi ketika ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas tidak memanfaatkan, ya, tidak memanfaatkan dan tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ya, ada orang yang diberikan nikmat harta, ya dia mampu dari segi materi dan dari segi fisik, tapi ya dia tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada orang yang tinggal di Arab Saudi sekalipun, ya sudah lahir di Saudi dan sangat mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Wallahu musta'an. Sehingga memang hidayah ini para jamaah sekalian senantiasa kita minta kepada Allah. Ya, apa Allah katakan? Ya, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, ya, tunjukkanlah kepada kami ya jalan yang lurus. Dan memang kita mengatakan ya hidayah itu memang harus diusahakan. Harus kita jemput dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahu taala alam. Ini apa yang bisa ya kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan ya kepada kita untuk bisa menunaikan ya ibadah haji ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak. Terkait dengan wanita Ustaz. Ya. Ya. Apakah ini pilihannya artinya dari mana saja orang bebas memilih atau ada ketentuan menjadi persyaratan sehingga bisa memilih haji yang mana? Ya, betul. Yang kedua Ustaz, terkait tadi dan misalnya tadi dicontohkan kalau tidak mampu menyembelih diganti wajib berpuasa. Ada bagaimana kalau berpuasa itu tidak mampu? Baik, barakallahu fiik. Ya, di sini ulama kita sebutkan ya, apakah pilihan tadi ya berupa pilihan manasik tamattu kemudian qiran dan ifrad ini, apakah ada syarat-syaratnya atau ada ketentuannya? Ya tidak ada. Artinya ya kita pilih yang mana kita mau. Silakan. Dan ulama kita sebagian mengatakan berpendapat bahwasanya yang paling utama adalah kalau dia mengambil manasik tamattu. Ulama kita sebagian memilih bahwasanya kalau mau yang lebih utama maka mengambil ya tamattu. Memang ini ya ulama kita berbeda pendapat ya sejak dulu. Yang mana lebih utama? Ada yang mengatakan ifrat yang lebih utama, ada yang mengatakan qiran, ada yang mengatakan tamattu. Wallahu a'lam. Ulama kita sebagian mengatakan ya menguatkan pendapat bahwasanya ya mengambil tamattu saja. Tapi kalau dia memilih qiran maka tidak masalah. Tidak ada masalah. Lantas pertanyaan kedua tadi ya bagi yang misalnya wajib ya misalnya dia mengambil tamattu ya. Kemudian kita tahu bahwasanya tamattu ini wajib untuk menyembelih kambing dan dia tidak mampu. Maka ada gantinya yaitu berpuasa. Ya. Kalau dia tidak mampu juga berpuasa ya karena kondisi ya maksudnya tua renta, wallahu taala alam insyaallah ya tidak mengapa ya karena ya ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah katakan ya Allah tidak membebani ya satu jiwa ya kecuali dengan ya sesuai dengan kemampuannya. Artinya kalau memang dia tidak mampu sama sekali insyaallah ya gugur baginya. Sama seperti tawaf wada. Lalu kita mengatakan tawaf wada ini termasuk wajib, tapi ketika wanita haid ya maka gugur kewajiban tawaf perpisahan atau tawaf wada bagi wanita haid. Nah, tidak perlu membayar dam. Nah, wallahu taala. Baik. Kira cukup ya. Baik, syukran wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Manusia selalu memerlukan hal-hal yang bisa membuat dia rileks, tetapi sekaligus terasa manfaat dalam kehidupannya. Apalagi di tengah-tengah berbagai tekanan, kesibukan, kerjaan, atau berbagai urusan. Atau mungkin saja di tengah kegalauan dengan berbagai masalah yang dihadapi, mungkin PHK, mungkin usaha yang belum berhasil, mungkin juga karena jodoh yang belum datang. Kita memerlukan cara yang terbaik untuk healing, mencari jalan keluar, sekaligus menambah pengetahuan Islam kita. Inilah yang diinginkan oleh umat PES yang akan diadakan di Makassar tanggal 9 Agustus 2023. Hadirilah, di sana banyak manfaat, banyak ustadz-ustadz yang memberikan pencerahan, pelaku UMKM juga, sehingga bisa berpadu antara rekreasi di satu sisi, nyambung silaturahim di sisi yang lain, sambil juga melihat usaha-usaha yang dapat kita kembangkan dan menambah pengetahuan agama. Cerahan yang sangat bermanfaat dari para ustadz dan para inspirator yang hadir di sana. Semoga kita dimudahkan untuk menghadirinya dan mengambil manfaat sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karunia yang sangat besar bagi umat manusia di zaman ini adalah teknologi media telekomunikasi yang sangat canggih, yang memudahkan kehidupan kita, memudahkan untuk kita berkomunikasi, berinteraksi satu sama lainnya, sehingga teman dan sanak keluarga di ujung dunia sekalipun dapat kita pantau. Dan tentu masih banyak lagi manfaatnya, termasuk untuk menjalankan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi, memakmurkan bumi ini, dan juga fungsi sebagai orang beriman, menyebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, kebenaran, dan mencegah kemungkaran. Mari gunakan dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai nikmat ini justru menjadi musibah bagi kita ketika kita lalai dalam menggunakan media ini. Maka dari itu perlu pencerahan. Hadirilah, insya Allah akan banyak manfaat sehingga kita tidak lalai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya